Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa adik-adik semuanya mahasiswa yang saya banggakan. Kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini ya. Mohon maaf videonya terlambat karena ya ini siarannya dari rumah sakit ya. Jadi ya menyesuaikan dengan situasi. Baik, tema kita pada pertemuan yang kedua ini yaitu adalah tentang hadis yang berkenaan tentang keutamaan atau urgensi atau pentingnya kita untuk mencari ilmu. Nah, ini tentu sudah sangat lazim ya di telinga kita, apalagi kalian yang berada di pesantren. Karena pesantren adalah lembaga pendidikan, maka dan termasuk kampus kita juga lembaga pendidikan, maka jargon-jargon ya, seruan-seruan terkait dengan menuntut ilmu, motivasi untuk menuntut ilmu itu akan menjadi sangat populer ya, frekuensinya akan sangat tinggi sekali. Nah, ini kemudian juga kita melihat di dalam kitab-kitab akhlak ya, kitab-kitab yang isinya memotivasi setiap orang untuk belajar ilmu ya, itu pasti kita melihat ada banyak nukilan-nukilan hadis. Nukilan-nukilan hadis itu bermacam-macam. Kita bisa melihat mulai dari hadis yang mutawatir, kita bisa melihat hadis yang ahad, hadis yang sahih, hadis yang hasan maupun hadis yang dhaif. Nah, karena hadis-hadis yang atau dalil-dalil atau dasar-dasar acuan-acuan dalam seruan mencari ilmu ini begitu banyak dan begitu populer di tengah-tengah kita, maka kemudian yang terjadi adalah ada semacam generalisasi gitu. Jadi bahwa memang ya menuntut ilmu itu kemudian menjadi wajib. Nah, tapi juga lalu kemudian kadang-kadang ada tumpang tindih dalam memprioritaskan hujah, memprioritaskan dalil gitu. Jadi kalau misalnya begini, apa dalilnya kalau ada orang tanya misalkan, apa dalilnya menuntut ilmu, wajibnya menuntut ilmu? Lalu kemudian disebutkanlah, pasti yang pertama kali disebutkan dalilnya adalah thalabul ilmi faridotun, pasti seperti itu. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Seperti hadis yang ini yang saya tampilkan di samping kalian itu. Nah, tetapi kita belum tahu ini hadisnya kedudukannya seperti apa. Tetapi di ayat Quran ada tulisannya, ada ayatnya bunyinya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang meninggikan derajat, Allah meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Artinya orang yang memiliki ilmu itu dinaikkan derajatnya. Nah, itu tapi kan itu bukan perintah, itu hanya semacam anjuran atau motivasi, tasjik begitu, bahwa orang berilmu itu memiliki keutamaan di atas orang yang tidak berilmu. Nah, tapi itu bukan masalah mewajibkan ya, bukan masalah mewajibkan. Yang kita persoalkan di sini adalah kemudian menggunakan suatu dalil itu, hadis begitu, untuk melakukan hukumisasi bahasa sederhananya saya, ini bahasa salah kaprah tapi biar mudah diterima, melakukan hukumisasi ya. Jadi menciptakan sebuah hukum itu berdasarkan hadis, sementara kita belum tahu hadisnya ini seperti apa. Nah, jadi bercampur. Nah, kadang-kadang ya, yang kita temui itu adalah di
di dalam kebudayaan tradisi keintelektualan kita itu yang sering terjadi adalah sesuatu dalil yang harusnya menjadi dalil yang primer, dalil yang utama itu malah justru dari qaul yang tidak muktamad. Jadi kalau hadis ya hadis yang tidak sahih, malah begitu. Atau ada yang lebih sahih, itu malah jadi dalil yang sekunder gitu. Saya ambil satu contoh, misalkan amalan malam Jumat. Nah, yang populer itu apa amalan malam Jumat? Pasti baca Yasin. Padahal ya hadis yang sahih itu malah bukan baca Yasin, tetapi membaca surat Al-Kahfi. Tapi yang kadung populer di tempat kita itu adalah ya membaca Yasin itu. Nah, ini kan terjadi tumpang tindih dan itu sudah kaprah gitu. Sudah kadung kaprah. Misalnya lagi ya Pak ya masih seputar amalan Jumat. Bagi pasangan suami istri ya kita tahulah senda guraunya pasti begitu. Kalau seorang suami menafkahi istrinya pada malam Jumat, maka sama halnya dengan membunuh 40 orang kafir. Padahal ini hadis belum dicek ini. Ini hadisnya saya perkirakan dhaif ini hadis ini. Hadisnya saya perkirakan dhaif. Nah, yang sahih yaitu yang sahih adalah surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi itu. Terus memotong rambut, memotong kuku, membersihkan badan dan sebagainya, itu justru yang sahih itu di situ. Ya, tapi tidak apa-apa Pak kalau hadis dhaif untuk fadhailul amal tidak apa-apa. Loh, untuk fadhailul amal kalau yang sahih aja tidak dilaksanakan, kok yang dhaif kok malah dijadikan giat. Nah, kan terbalik begitu. Ini bukan kok maksudnya nolak yasinan, bukan, ya tahu. Saya ya yasinan terus setiap malam Jumat, tapi artinya ini kita meninjau yang sebetulnya terjadi. Ini kita memperlihatkan yang seharusnya, yang sebetulnya gitu. Nah, ini di tempat kalian ini di depan layar ini ada 4 hadis ya yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Sebetulnya mungkin kalian menduga-duga ada yang belum muncul Pak, itu Pak utlubul ilma walau bisin, atau itu telah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, itu kita tidak pakai untuk saat ini ya. Itu kita pakai untuk bab yang terakhir nanti, hadis tentang pendidikan sepanjang masa. Walaupun ya saya sudah tergelitik untuk melacak hadis itu, tetapi untuk tema kali ini kita akan pakai 4 ini saja ya. Kita ambil 4 ini. Hadis yang pertama yaitu talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Ini hadis sangat populer sekali. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu dinukil oleh Az-Zarnuji, pengarangnya itu. Beliau menyampaikan itu talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi ditambahi kola Nabi alaihi salatu wasalam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, nanti kita akan lihat sebetulnya hadis ini gimana toh, kok ada versinya macam-macam. Kemudian di sini ada hadis lagi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sama hadis yang bawahnya ini, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan hadis yang satunya, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu la yastaghfiru lil alim man fis samawati wa man fil ardi hatta hitani fil bahr. Ini artinya barang sesungguhnya orang yang berilmu itu akan dimintakan ampun oleh penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan sampai ikan hiu di dasar laut.
Oh, ini hadis yang ketiga ini.